Maret 2025 akan menjadi bulan paling bersejarah bagi timnas Indonesia. Sebab jika tim Garuda bisa seenggaknya meraih 4 poin atas Australia dan Bahrain, maka peluang untuk bisa paling tidak mengamankan tiket round 4 satu tangan didapat. Ya, optimisme itu sejatinya wajar, karena kemungkinan besar nama Jairo akan menjadi tambahan kekuatan, di samping oleh Romeni yang tinggal menunggu jadwal sumpah. Nah, di saat publik sudah cukup happy mengetahui proses Ole yang tinggal sumpah dan Jairo yang masih dikebut, tiba-tiba muncul statement dari Pak Arya dan Yusa Nugraha dalam podcast terbaru kalau PSSI masih mengincar satu kiper dan satu striker. Dan sosok striker yang dimaksud adalah Mileno Jonathan. Jika keempat pemain itu bisa gabung lebih cepat atau sebelum match bulan Maret, jelas akan membuat peluang Indonesia mencuri poin di kandang Australia makin terbuka lebar. Di sisi lain, melihat perubahan nyata yang ada di skuad timnas Indonesia cukup membuat Australia dan Bahrain cukup kaget mendengar kabar ini. Sebab merujuk dari apa yang pernah dirasakan atau diutarakan Mancini, jika sosok seperti Erick Thohir memang sosok yang gak banyak ini itu, tapi tiba-tiba memberi kejutan. Semua mungkin sepakat kalau di awal Indonesia memang dianggap sebagai underdog di grup C. Hal yang wajar, mengingat dari sisi ranking dan pengalaman Indonesia jelas adalah yang paling bau kencur dibanding tim-tim lainnya. Maka dari itu target awalnya adalah mengunci posisi 3 atau 4. Tapi setelah 6 pertandingan dilalui, nyatanya secara umum kekuatan tim di grup ini terbilang merata, kecuali Jepang sih, yang memang udah gokil levelnya. Ya, tim-tim seperti Arab, Australia, Bahrain, dan Cina nyatanya juga nggak seperti apa yang dibayangkan. Bahkan untuk saat ini, Indonesia masih duduk di posisi 3 dengan terpaut cuma 1 poin dari Australia di posisi 2. Nah, melihat itu semua, jelas peluang dan harapan untuk lolos langsung pun jadi makin besar. Namun sayangnya, semua itu harus diakui dengan isu dinamika yang terjadi sampai akhirnya muncul pergantian pelatih dari STY ke Patrick Kluivert. Tentu saja bagi Kluivert dengan segala hal yang sudah dicapai adalah hal yang wajar jika publik menaruh ekspektasi tinggi dan ia merasa kalau tuntutan dari fans agar dirinya bisa membawa tim lolos ke Piala Dunia adalah hal yang normal. Ya, setelah melalui serangkaian acara perkenalan, Kluivert pun balik sebentar ke Belanda untuk packing dan lain-lain karena ia nantinya akan stay di Indonesia dan memulai tugasnya pada Februari bersamaan dengan datangnya Alex Pastoor. Nah, di Belanda, jelas Kluivert menjadi buruan para jurnalis yang ingin tahu kesan-kesan Kluivert ketika diperkenalkan secara resmi. Selain itu, Kluivert juga pasti diminta menjelaskan segala hal yang terjadi karena memang prosesnya ini terbilang cepat. Nah, bagi Kluivert yang daripada memikirkan soal hal-hal lain, ada baiknya ia memilih fokus untuk gimana caranya membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Sebab bagaimanapun ada ekspektasi besar dari supporter Garuda yang menuntut lolos ke Piala Dunia. Dan harapan tersebut dianggap hal biasa bagi Kluivert karena memang faktanya timnas Indonesia memang tidak pernah sedekat sekarang untuk bisa mentas di ajang tertinggi dunia. Harapan besar dari supporter itu hal yang biasa karena mereka tidak pernah begitu dekat lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Saya pikir dari sudut pandang saya itu hal yang normal bahwa supporter sangat antusias mengenai babak kualifikasi ini. Saya juga senang bisa menjadi bagian dari generasi hebat ini dan lolos untuk Piala Dunia. Jika kami bisa meraih itu, maka akan menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, tegas mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut.
Di sisi lain, dengan sisa waktu yang ada, segala upaya dilakukan PSSI untuk bisa menambah kekuatan jelang pertandingan di bulan Maret nanti melawan Australia dan Bahrain. Pastinya nggak akan semudah itu juga, mengingat mereka pun pasti juga melakukan pembenahan. Nah, setelah proses pergantian pelatih, maka fokus yang ada untuk waktu dekat ini adalah gimana caranya menyelesaikan proses oleh Romaini yang tinggal disumpah. Baru setelah itu, Jairo akan benar-benar dikebut agar tersedia di bulan Maret. Tentu saja hadirnya dua pemain tersebut akan membuat sektor tengah dan depan timnas Indonesia jadi lebih menjanjikan, yang mana secara otomatis peluang untuk bisa menang pun juga lebih besar. Sebab selama ini lini tengah serta lini depan kerap menjadi persoalan tersendiri di timnas. Memang stok gelandang ada, tapi yang murni sebagai gelandang bertahan itulah yang selama ini sulit. Pun begitu dengan penyerang. Jumlahnya cukup banyak, tapi sejauh ini dari nama-nama yang dicoba pun belum sesuai harapan sebagai goal getter. Ya, sejenak publik cukup lega karena terkait proses naturalisasi Ole dan Jairo. Namun sejatinya publik masih mengharapkan kalau PSSI nggak berhenti sampai di sini. Dan Pak Erick pun paham, sekarang salah satu nama yang cukup diinginkan fans adalah Mileno Jonathan. Sosok pemain depan yang punya kelincahan dan kemampuan finishing mematikan. Dia bisa menjadi tandem yang sangat oke bersama Ole Romaini dan juga Ragnar Oratmangun. Dan proses Mileno Jonathan sendiri sudah di-spill oleh Pak Arya dan Yusa Nugraha dalam sebuah podcast milik Pak Arya. Di mana dalam podcast itu, kalau ada satu kiper dan satu striker yang masih diupayakan oleh PSSI sejauh ini, selain nama Ole Romaini dan Jairo yang sudah fix akan disumpah pada awal Februari 2025. Sementara itu, mendengar kalau manuver PSSI untuk mendatangkan satu kiper dan satu striker lagi sebelum pertandingan bulan Maret mendatang membuat Australia dan Bahrain makin was-was dan kaget. Sebab merujuk pada ucapan atau apa yang dirasakan Mancini, jika sosok seperti Erick Thohir memang sosok yang nggak banyak ini itu, tapi tahu-tahu jadi aja. Karena sebelum itu, Mancini juga sempat dibuat kaget lantaran masalah Martin Paes. Ya, ketika itu, Martin dikatakan baru bisa debut ketika matchday kedua saat bersua Australia, karena katanya pendaftarannya telat. Tapi di H1, pihak PSSI mengkonfirmasi jika Martin sudah bisa langsung debut di matchday pertama, yang ketika itu berakhir 1-1 melawan Arab Saudi di Jeddah. Hebatnya lagi di match itu, Martin mampu jadi benteng tangguh, termasuk ketika menggagalkan penalti Salam Al-Duasari, plus peluang 1 versus 1 pemain Arab di akhir babak kedua. Nah, atas dasar itulah pihak Australia dan Bahrain disinyalir jadi waspada betul karena pastinya kekuatan Indonesia jauh lebih kuat dengan tambahan 4 pemain baru. Sebab tak bisa dipungkiri, dari sisi materi pemain yang ada, tanpa keberadaan 4 pemain tadi, Indonesia juga bisa dibilang punya skuad yang diisi pemain berkualitas. Martin Paes, Jai Itzas, Kevin Dix, Mas Silker, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Top Haye, Ragnar Oratmangun adalah nama-nama yang secara level dan jam terbang bisa dikatakan sudah masuk jajaran elit bagi pemain di level Asia.
Dan terlepas dari apapun, semoga saja dengan gabungnya 4 pemain tadi bisa membuat timnas mencetak sejarah baru. Harapannya jelas, di bulan Maret nanti bisa amankan setidaknya 4 poin, atau syukur-syukur ya bisa sapu bersih dengan meraih 6 poin. Karena bagaimanapun, kemenangan atas Australia akan membuat langkah timnas ke Piala Dunia makin terbuka lebar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.